Halo Talavers. Emang sih, udah bukan rahasia lagi kalau Innova menjadi salah satu mobil paling dicari di tanah air. Keluaran terbarunya aja laku 4.000 unit dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Tapi kayaknya mereka nggak boleh buru-buru jumawa deh. Walaupun laku ribuan unit, meski harganya di rentang 450 sampai 600 juta rupiah. Pasalnya, Hyundai yang lagi jor-joran banget buat penetrasi ke pasar otomotif Indonesia, sebenarnya punya line up buat menggebuk mobil yang udah puluhan tahun eksis di tanah air itu. Mobil tersebut adalah Hyundai Casto, MPV medium yang secara spesifikasi berada di kelas yang sama dengan Innova. Hadirnya mobil tersebut disinyalir tak lepas dari tingginya peminat pada segmen family car. Apalagi belum banyak yang bisa menandingi Toyota Innova di kelasnya. Setelah Isuzu Panther benar-benar angkat kaki dari belantika otomotif tanah air, sekarang cuma Wuling Cortez yang menjadi pesaing terdekatnya. Itu pun penjualannya rada lemes. Melihat adanya peluang tersebut, pabrikan asal Korea Selatan ini secara logika nggak pengen buang-buang kesempatan karena nggak ngikutin tren pasar. Setelah penjualan Stargazer cukup sukses, nantinya jika Hyundai Casto benar-benar diperjualbelikan di tanah air, tentu persaingan di sektor medium MPV bakalan semakin panas. Apalagi dari segi platform yang ditawarkan pun hampir serupa dengan apa yang dihadirkan pesaingnya. Meski demikian, tentu hal yang membedakannya bisa kita lihat pada eksterior Hyundai Casto yang mana secara garis besar bentuk desainnya merupakan perpaduan antara MPV dan SUV. Yang kalau kita lihat secara langsung tertuju pada grill besar yang nampak mendominasi fascia depannya. Jangan pada heran ya, sebab tampilan grill seperti itu emang udah menjadi ciri khas pabrikan otomotif asal negeri ginseng tersebut. Ya kalau dilihat-lihat sih, rada mirip dengan milik Hyundai Tucson dan Palisade sebelum facelift yang udah lebih dulu ada, ya kan? Penampakan bagian depan mobil ini cukup agresif berkat lampu daytime running light-nya dengan desain lancip dan keberadaannya seolah telah menjadi satu kesatuan dengan grill besar tadi. Siluet sampingnya pun lumayan kece ya. Harus diakui kalau line up Hyundai 1 ini emang jauh lebih modern. Dimensinya sedikit lebih besar daripada Innova dengan panjang hampir 5 meter, lebar 1,85 meter, serta tinggi 1,73 meter. Gusto sendiri menghadirkan detail yang lumayan menarik berkat tarikan garis tegas di sepanjang bodinya. Ditambah lagi kehadiran velg kipas berkelir two-tone polish yang kian membuatnya tampak begitu mewah. Nah, yang gak kalah menariknya juga hadir pada bagian buritan medium MPV 1 ini. Ya, kalau ngelihat sekilas bentuk lampunya sih berbentuk huruf C ya. Justru itulah yang kemudian menjadi ciri khas jika kalian berjumpa mobil ini di jalan dan logo Hyundai pun dihilangkan, lalu diganti dengan ejaan yang lebih estetik. Jika melihat lagi secara keseluruhan, bisa dibilang kalau Hyundai Casto tampil begitu futuristik. Tentu hal tersebut membuat semakin spesial di antara medium MPV lainnya. Eits, hampir kelewatan nih saking asiknya ngebahas detail tampilan luar. Rupanya mobil ini menggunakan sliding door elektronik yang bisa dibuka dari kunci loh. Lihat aja tuh, kece abis kan? Baru aja kebuka, langsung dibuat salfok sama joknya yang mengadopsi model captain seat. Waduh, langsung kelihatan mewah banget jadinya ya. Apalagi jok yang berwarna krem bikin nuansa dalam sini cukup elegan. Jok tadi diberi sandaran tambahan untuk menopang kaki alias ottoman. Mantap, udah kayak Innova baru nih. Meskipun semakin dibuat pangling pada sisi interior mobil yang rilis pada tahun 2021 ini, pasalnya layout dashboardnya begitu mempesona dan memanjakan mata. Kesan futuristis yang terlihat pada eksteriornya pun masih dapat kalian nikmati kala berada dalam mobil ini. Berkat layar head unit raksasa berukuran 10 inci yang dipasang secara vertikal. Konsep kayak gini sebenarnya bukan hal yang baru, mengingat Tesla dan Mercy S-Class udah pakai hal yang sama.
Kesan minimalis pun hadir berkat kisi-kisi AC yang sengaja dibuat nggak menonjol dan menyatu sama garis interiornya. Nggak begitu banyak tombol di dashboardnya karena udah diakomodir sama layar besar tadi. Sementara untuk kemudinya sendiri masih pakai konsep flat bottom seperti Hyundai pada umumnya. Menyoal tentang performa, rasanya nggak usah diragukan lagi deh. Mobil yang digadang-gadang akan menjadi primadona di kelasnya ini menghadirkan dua pilihan mesin. Untuk tipe terendahnya dipersenjatai 1500cc turbo yang mampu menyemburkan tenaga hingga 170 horsepower dan torsi 253 Nm. Sedangkan satunya lagi lebih bertenaga dengan mesin berkubikasi 2000cc turbo yang sanggup memuntahkan tenaga maksimal 239 horsepower dan torsi maksimumnya berada di 353 Nm. Kalau dilihat dari outputnya, mesin 1500cc turbonya aja udah cukup buat head-to-head dengan Innova. Tapi kalian nggak harus pusing nih mau pilih yang mana. Dua mesin tadi dinilai lebih dari cukup untuk melajukan mobil dengan berat kurang lebih 2 ton ini. Waduh, kayaknya udah paket komplit nih, bener gak? Kalau masih belum cukup, ternyata Hyundai telah mensiasati dengan kehadiran fitur yang begitu memanjakan para pengemudi hingga penumpang. Hyundai terkesan gak bermain-main dengan fitur ergonomis yang ditawarkan. Lantaran tubuh bongsor Kusto tentu akan memberi ruang yang lebih luas. Ditambah adanya AC yang memberikan kesejukan di tiap row-nya. Wah, gak kebayang deh bisa tidur pules tuh para penumpang. Masih ada lagi nih fitur penunjang yang dibenamkan pada mobil satu ini. Seperti kamera parkir 360 hingga fitur Hyundai Smart Sense yang mencangkup beberapa elemen keselamatan, mulai dari blind spot monitoring, lane departure warning, hingga adaptive cruise control. Nah, komitmen Hyundai tentang keselamatan penggunanya pun dapat terlihat dari 6 airbag yang dihadirkan sebagai standar mutlak bagi seluruh variannya. Gimana? Sudah puas melihat semua fitur yang tersemat pada Hyundai Casto? Tentu yang terngiang-ngiang dalam benak kalian, berapa sih satu unit mobil ini? Tenang, nggak bikin kantong kalian jebol kok. Di negeri tirai bambu, Hyundai Casto resmi dijual dengan kisaran harga 169.800 yuan atau setara dengan 384 juta rupiah untuk tipe terendahnya. Dan 218.800 yuan jika dikonversikan ke mata uang kita, ya kurang lebih 495 juta rupiah. Melihat harganya sih udah pas banget dengan pasar Indonesia, mengingat fitur yang ditawarkannya juga nggak main-main. Semisal Hyundai benar-benar memboyong mobil yang sanggup memuat 7 orang penumpang ini, tentu akan menjadi hal menarik untuk dinanti-nantikan.